Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiruzada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir kelompok saya berjudul mengevaluasi performa metode-metode classifier dalam memodelkan data kecelakaan lalu lintas. Baik, seperti yang kita ketahui, kendaraan bermotor sendiri merupakan salah satu metode transportasi paling populer di dunia. Namun, dengan maraknya penggunaan kendaraan bermotor ini malah menimbulkan resiko bagi penggunanya sendiri, yaitu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas ini menjadi masalah serius di seluruh dunia dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan WHO atau World Health Organization, sekitar 1,3 juta jiwa meninggal tiap tahun karena kecelakaan lalu lintas. Selain kerugian nyawa sendiri, kecelakaan lalu lintas juga merugikan negara-negara sekitar 3% dari GDP atau Gross Domestic Product. Melalui penelitian kami akan menambah pengetahuan lebih mendalam mengenai dampak kecelakaan. Kami akan mengevaluasi metode klasifikasi untuk dataset kecelakaan. Dengan pemahaman ini, kita akan mengambil keputusan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Baik, di penelitian kami terdapat rumusan masalah di mana kami akan mencari tahu metode classifier yang terbaik dan strategi sampling efektif untuk dataset kecelakaan lalu lintas. Dataset yang kami gunakan ini berasal dari Britania Raya dari tahun 2000 hingga 2018 yang kami ambil di Kaggle. Baik, tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk membandingkan performa dari berbagai metode klasifikasi dan strategi sampling yang terbaik untuk data kecelakaan lalu lintas. Manfaatnya sendiri ialah dapat mencegah kecelakaan yang mungkin saja terjadi, mengetahui kondisi yang aman dan tidak aman untuk berkendara, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai betapa pentingnya berkendara lebih aman. Selain itu, peningkatan informasi mengenai faktor-faktor penyebab keparahan kecelakaan terhadap mungkin aparat, kepolisian, dan lain-lain. Terakhir, peningkatan sistem klasifikasi untuk masalah kecelakaan lalu lintas. Baik, di sini terdapat beberapa penelitian terkait kecelakaan lalu lintas. Salah satunya ialah Comparative Study of Machine Learning Classifiers for Modeling Road Traffic Accident. Penelitian ini menggunakan data kecelakaan lalu lintas yang berasal dari Afrika Selatan untuk mengevaluasi metode-metode machine learning umum seperti naive Bayes dan lain-lain. Itu juga yang akan kami lakukan dalam penelitian kami, tapi dataset yang kami gunakan berasal dari UK. Berikut ini beberapa metode classifier yang akan kami uji. Pertama, naive Bayes, 2 logistic regression, 3 MLP, 4 random forest, dan 5 extra trace classifier. Metodologi kami sendiri didasari oleh Chris DM, yaitu Cost Industry Standard Process for Data Mining, yang berisi kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola proyek data dengan efisien. Pertama, terdapat data understanding, merupakan metode awal yang dilalui dari model Krebs DM, di mana di sini kami akan mencari stakeholder dan kegunaannya. Kedua, ada data understanding, di mana kami akan memahami dataset tersebut. Fase ini meliputi pemahaman berdasarkan sifat, kualitas, dan atribut dataset. Kami juga akan mencari tahu hubungan maupun korelasi antar atribut. Ketiga, ada data preparation. Kami akan menyiapkan dataset untuk proses modeling nanti, di mana fase ini meliputi pemilihan atribut, menangani missing data, encode data nominal, dan split dataset. Oke, selanjutnya ada modeling dan evaluation.
di mana tadi sudah saya jelaskan bahwa kami akan menguji metode Naive Bayes, Logistic Regression, MLP, Random Forest, dan Extra Trace Classifier. Setiap model tersebut akan di-training menggunakan dataset yang telah dipersiapkan. Kami akan memastikan model yang terpilih memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik data. Selanjutnya, kami akan uji coba dengan strategi sampling terhadap model terbaik yang telah diidentifikasi. Tujuan strategi sampling sendiri adalah memilih yang paling efektif guna meningkatkan performa model. Selanjutnya ada deployment aplikasi, di mana deployment aplikasi sendiri yang menyediakan web berisi formulir. Formulir ini bisa digunakan oleh pengguna dengan menyebutkan kondisi, dan web itu akan memprediksi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah pemahaman mengenai pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder yang akan mendapat manfaat dari penelitian kami. Ada otoritas jalan, layanan darurat, dan perusahaan asuransi. Otoritas jalan dapat menggunakan model ini untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang beresiko tinggi dan mengambil tindakan keamanan jalan. Layanan darurat dapat menggunakan model ini untuk memperkirakan tingkat keparahan sebuah kecelakaan lalu lintas dan menentukan prioritas dan strategi dalam penanganan yang tepat. Ketiga, perusahaan asuransi dapat menggunakan model ini untuk memahami dengan baik tentang resiko yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ada data understanding, di mana kami akan mempelajari tiap atribut yang ada dalam dataset berjumlah 33 atribut. Dataset ini relatif bebas dari missing value, kecuali atribut 2ND road class dengan jumlah 615.474 missing values. Berikut ini adalah kode untuk menghitung dan menampilkan missing values. Dataset ini merupakan dataset imbalance karena mayoritas kecelakaan pada dataset ini merupakan kecelakaan dengan tingkat keparahan yang ringan dengan presentasi 85%, 13% kecelakaan serius, dan 1% kecelakaan fatal. Baik, ini adalah penggambaran korelasi atau matriks korelasi, di mana saat kami membuat matriks korelasi, kami mengamati beberapa korelasi yang menarik antara beberapa pasangan atribut. Contohnya, korelasi 0,68 antara speed limit dengan urban or rural area bisa terjadi karena batas kecepatan jalan yang dipasang di pemerintah desa dan kota itu cenderung berbeda. Baik, berikut ini adalah kode untuk mengenerate correlation. Nah, di sini ada violent plot, di mana kecelakaan ringan ini terjadi dalam batas kecepatan yang rendah, dan kecelakaan fatal terjadi dalam batas kecepatan 30 sampai 70 mil per jam. Berikut adalah kode untuk mengenerate violent plot. Nah, selanjutnya ada data preparation. Dalam kasus prediksi kecelakaan lalu lintas ini, persiapan data sangat penting untuk memastikan model yang dibangun memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan prediksi yang akurat. Maka dari itu, kami membuang beberapa atribut. Yang pertama, atribut lokasi dibuang karena kami fokus pada pengembangan model yang bersifat umum dan dapat diterapkan secara luas tanpa terikat lokasi manapun. Yang kedua, atribut police force dan local authority dibuang karena upaya menciptakan modal yang lebih general. Yang ketiga, atribut jumlah kendaraan, jumlah korban, dan lead policy officer attend scan of accident dibuang karena informasi ini hanya tersedia setelah kecelakaan terjadi. Yang keempat, atribut indeks dibuang karena informasi indeks cenderung spesifik terhadap dataset tertentu dan tidak relevan atau tidak dapat diterapkan pada data yang belum dikenal. Yang kelima, atribut timestamp
dibuang agar model lebih mudah diterapkan pada berbagai periode waktu tanpa terikat pada informasi kronologis tertentu. Berikut kami akan menangani missing data, di mana kolom 2 entry road class ini akan dihapus karena presentasi missing data yang terlalu besar. Ini dilakukan untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam proses pelatihan model. Ini adalah kode yang kita gunakan untuk menghapus semua baris yang mengandung nilai yang hilang. Selanjutnya kita akan mengencode data nominal. Data nominal yang awalnya direpresentasikan dalam bentuk string dan akan diubah menjadi representasi numerik atau integer. Berikut adalah kode untuk membuat objek ordinal encoder. Dan ini adalah kode untuk mengekspor mapping yang dihasilkan agar bisa dipakai Streamlit nanti. Selanjutnya, mengsplit dataset menjadi training dan testing. Karena dataset ini menjadi dua bagian, yaitu training dan testing, bagian training akan digunakan untuk melatih model, sementara bagian testing akan digunakan untuk menguji kinerja model yang sudah dilatih, agar dapat memprediksi dengan baik data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Berikut adalah kode untuk menguji metode sampling. Kita menambahkan berbagai metode sampling untuk diuji. Nah, ini adalah hasil dari penelitian kami di mana model-model yang sudah kami uji, dan kami menemukan bahwa MLP dan logistic regression menghasilkan F1 score yang terbaik dari model lainnya. Ini adalah kode looping yang digunakan untuk mencari model terbaik. Lalu kita akan mengekspor model terbaik untuk deployment nantinya. Baik, ini adalah hasil akhir dari penelitian kami, yaitu berupa aplikasinya. Kalian sebagai pengguna bisa mengisi di sini dan tekan predict dan akan menghasilkan prediksi kecelakaan lalu lintas tersebut. Baik, sebagai penutup, ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami dapat, kami menyimpulkan bahwa MLP dan Logistic Regression adalah model terbaik dengan F1 score 0,8511 diikuti Random Forest dengan F1 score 0,8464 pada peringkat kedua, Extratrice Classifier dengan F1 score 0,8429 pada peringkat ketiga, dan pada peringkat terakhir adalah Naive Bayes dengan F1 score 0,820097. Selain itu, strategi sampling yang terbaik adalah Logistic Regression, adalah no resampling dengan F1 score 0,85 diikuti dengan strategi hybrid dengan F1 score 0,84. Berikut adalah saran yang akan kami sampaikan kepada para peneliti selanjutnya, di mana para peneliti selanjutnya bisa menguji coba metode-metode classifier yang lain agar menemukan metode yang memiliki performa lebih tinggi dari yang kami hasilkan. Peneliti selanjutnya dapat melakukan hyperparameter tuning untuk metode-metode yang diuji demi meningkatkan performa. Tetapi hal ini memakan sumber daya komputer yang besar. Oleh sebab itu, kami tidak melanjutkan ini, kami tidak sempat melakukannya karena keterbatasan daya komputasi dan sumber daya manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.